Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik warga RT 04, RW 09 dan sekitarnya yang menjalankan ibadah puasa, waktunya sahur ya, sahur ya, sahur ya, sahur, 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 sahur. Lempar sendal itu kalau deket yang belum masak, silakan masak. Bangun, bangun, bangun. Yang malas masak, GoFood ada. Ayo, bangun, 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 bangun. Sahur, 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 sahur. Lontong sayur. Hai, assalamualaikum, masya Allah. Setelah aku udah bertahun-tahun gak main Twitter, asli udah gak main Twitter kayak 4 tahun atau 5 tahun, aku bener-bener udah lupa apa udah lupa passwordnya. Tiba-tiba tadi malam gadis WhatsApp Kak Iya, kenapa? Kak Iya trending loh di Twitter. Trending kenapa? Zaskia mabok mic. Aku mabok mic, enggak mabok toa. Nah, kenapa aku bisa mabok toa? Hari ini ada seseorang yang membuat aku mabok toa, oke. Sekali lagi, waktu di musola Muhammad Labdor sudah menunjukkan jam 2 lewat 30 menit. Waktunya sahur ya, sahur ya, sahur ya. Inilah Rama, hai Mas Rama. Hai Kak Deskia. Hai. Pertama-tama, apa namanya, aku pun gak nyangka. Kamu gimana, nyangka nggak tiba-tiba menjadi trending di mana-mana? Nggak nyangka sama sekali. Sebenarnya aku pengen bilang terima kasih nih pertama-tama buat Mas Rama udah mau datang ke kantor, karena tadinya kalau mau ketemu di rumahku banyak anak-anak dan nggak besar juga. Aku mau datang ke rumahnya juga takutnya nggak kondusif. Jadi kita bertemu di kantor aku sini gitu kan. Dan kenapa mau ketemu sama Mas Rama juga? Karena kadang-kadang ya Mas Rama ya, kadang-kadang sesuatu yang kita sebenarnya baik-baik aja, hubungannya baik-baik aja, tapi ketika udah naik ke satu media, terus judulnya dirubah-rubah, terus potongan videonya dirubah-rubah, orang ngebuatnya kesannya kita ada berantem satu hal yang hebat, gitu. Jadi kita harus ketemu gitu kan, buat tunjukin ke teman-teman juga bahwa insya Allah kita baik-baik aja, insya Allah baik-baik aja ya. Jadi Mas Rama ini adalah tetanggaku. Karena suaranya terdengar sampai rumah. Iya betul. Kita deketan ya. Deketan. Nah, salah satu positifnya adalah kita jadi kenalan sekarang. Iya. Oke, sekarang mungkin teman-teman mau tahu juga nih, itu kan suaramu ya? Suara saya Udah berapa hari bikin suara sahur begitu? baru 2 hari. Baru 2 hari. Baru 2 Sebelumnya hari. siapa? Sebelumnya saya dan sama teman saya. Oke. Terus 2 hari pertama tuh aku sempat dengar bukan suara kamu, tapi pakai 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 suara HP itu. HP dari TikTok atau dari mana? Dari TikTok bisa jadi dari teman saya juga. Ada teman kamu yang Mimi Peri itu ya? Iya. Oh iya, karena 2 hari pertama aku kebangun suara Mimi Peri, tiba-tiba loh kok Mimi Peri, aku tanya siapa Mimi Peri, pas aku lihat, oh suaranya ada di deket rumah, tapi makin lama udah bukan Mimi Peri, udah improv, udah langsung. Iya. Boleh nanya gak sih, kenapa tiba-tiba termotivasi untuk ngebangunin sahur dengan cara seperti itu? Aku percaya niatmu baik pasti kan, tapi kenapa caranya seperti itu kemarin? Apa tahun lalu begitu nggak? Tahun lalu sebenarnya nggak seperti itu karena saya mencoba hal yang baru saja. Oke. Hal yang baru supaya tuh masyarakat yang menjalankan ibadah puasa semangat gitu loh, memberi semangat ke mereka. Ayo cepat bangun sahur. Iya. Supaya tuh puasa semangat aja gitu. Sahurnya nyantap sahurnya. Dan selesai sahur pun masih tetap semangat gitu aja. Iya, semangat. aku emang selalu percaya sih sebenarnya niatnya baik ya, supaya orang benar-benar bangun dalam keadaan happy. Kalau aku boleh kasih testimoni sebagai pendengar itu, ketika aku dengar dalam kondisi mungkin lagi seger, yang aku videoin kamu kan itu lagi seger, dengarnya sih kayak wah nih orang nih lucu sih, agak ketawa juga, agak kayak nih orang nih gitu kan. Tapi 2 hari sebelumnya pas aku lagi tertidur sama anakku yang baik gitu kan, itu benar-benar ganggu. Jadi kayak bukan kayak oh my god kenapa mesti banguninnya teriak-teriak, dan anak bayiku kebangun selama dengan cara seperti itu gitu. Nah terus tahun lalu kalau ngebangunin biasanya gimana? Hampir sama, Kak. Cuman saya nggak pakai nada sahur ya, nggak ada nada itunya. Cuma saya sahur panjang, era panjang, lontong sayur. Gitu aja. Tapi ada yang pernah negor nggak sih atau ngerasa keberatan atau Nggak ada sama sekali. Oh nggak pernah Nggak ada sama sekali. Baru aku doang berarti ya.
Nah terus kemarin tetanggaku juga salah satu yang tinggal di sana udah sekitar 30 tahun lebih. Pas aku ngepost dia bilang, ya gue juga langsung WhatsApp Pak RT nih karena lo ngomong, akhirnya aku juga ngomong. Jadi sebenarnya pada akhirnya yang terganggu mungkin ibu-ibu yang punya anak, yang punya bayi gitu kan, yang punya bayi jadi kayak aduh bayinya jadi ikut bangun gitu kan. Terus yang kedua juga kan karena kita Jakarta Selatan banyak ekspat juga ya, banyak yang bule, banyak yang non muslim, takutnya terganggu, ya nggak sih? Iya betul. Gitu. Terus kemarin gimana setelah udah viral? Enggak. Reaksi dari tetangga dulu nih atau dari keluarga? Dari keluarga sih biasa agak naik dikit lah. Baper ya? Baper dikit. Ya, masyarakat lingkungan biasa aja. Biasa aja? Biasa aja, malah cuma bilang Zaskia marah tuh. Anak-anak saya cuma paling ketawa doang, senyum. Iya, anak-anak situ. Iya. Oke. Gitu doang. Tapi kalau dari kamunya kan akhirnya tadi pagi nggak ada pembangunan sahur dengan gaya yang heboh kemarin. Itu kenapa tuh? Kok tiba-tiba langsung, ayo udahlah berubah gitu? Musolanya dikunci. Oh jadi musolanya dikunciin? Iya dikunci, musolanya ditutup rapat semuanya. Oh akhirnya ditutup rapat sekarang. Oke, iya emang aku juga ada capture-nya, nanti aku kasih lihat ke teman-teman. Jadi temanku yang tetangga yang tinggal di dia WhatsApp ART sama ketua musola. Ketua musolanya bilang musolanya nggak dikunci. Jadi itu emang bukan kegiatan musola yang resmi. Nah sebenarnya kalau pandangan dari Mas Rama, cara membangunkan seperti itu tuh gimana sih? Ya kalau kamu masih muda belum punya anak sih ya. Tapi kalau menurut kamu gimana? Menurut saya sih ya nggak ada masalah, biasa-biasa aja gitu. Biasa aja ya? Biasa aja. Kalau misalnya ntar malam nggak dikunci lagi, kamu akan bangunin dengan cara saya pasti akan bangunkan. Tapi dengan caranya seperti yang kemarin? Dengan cara yang berbeda, dengan cara yang agak lebih sopan dan nggak ada suara-suara yang teriak apa gimana gitu, yang bisa mengganggu orang. Bangun, sahur. Yang belum masak. Yang malas masak, GoFood ada. Ayo bangun. Lontong sayur. Terima kasih untuk Karang Taruna RT 4 RW 9 yang sudah membangunkan sahur untuk warga dan Mbak Zaskia Mega. Sekali lagi terima kasih untuk Karang Taruna RT 4 RW 9 Sama-sama. yang sudah berkeliling untuk membangunkan sahur warga dan Mbak Zaskia Mega. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi saya akan membangunkan jika musola itu terbuka. Tetap akan bangunin ya? Tetap akan bangunin. Oke, Karena emang. itu saya hampir setiap tahun saya membangunkan orang yang sahur. Oh udah jadi rutinitas ya? Rutinitas saya. Oke, emang sebenarnya niatnya baik. Kalau di Indonesia kan kita emang terbiasa saling membangunkan lewat toa masjid gitu kan. Cuman emang cara yang berbeda-beda. Tahun ini emang aku lihat yang lagi viral ada cara ngebangunin seperti yang dimulai dari Mimi Peri itu. Akhirnya di mana-mana. Mungkin untuk aku juga bikin polling. Aku bikin polling di Instagram. Sebagian besar orang nggak setuju, tapi banyak juga yang nggak apa-apa. Mereka paham gitu ya namanya Ramadan gitu kan. Cuman yang namanya kan kita sebagai umat Muslim kita kan harus ngejaga hubungan baik dengan yang non Muslim juga dan sesama Muslim juga yang mungkin yang punya bayi yang apa mungkin emang lebih baik dengan caranya yang nggak teriak-teriak biar nggak kaget. Karena kan toa itu sebenarnya udah kedengeran. Terus ketika di toa tarik nafas, itu kan kayak bener-bener shock banget ya nggak sih? Terus ada yang mau disampaikan ya kan itu kamu sebenarnya berdua ya sama temen kamu? Sebenarnya berdua. Nah yang satu lagi gimana itu? Yang satu lagi sebenarnya masih sama kayak saya, posisinya biasa-biasa aja, santai aja. Tapi satu yang harus aku apresiasi banget nih teman-teman juga, di Islam kita menjaga hubungan baik sama tetangga itu kewajiban utama. Bahkan Rasulullah bilang kan, jadi sebelum kita bantu orang yang jauh, bantu dulu tetangga terdekat. Jadi bagaimana kita harus memuliakan, menjaga hubungan baik sama tetangga itu menjadi prioritas kita sebagai seorang Muslim. Makanya aku nggak mau cuman gara-gara kita beda pendapat, kan beda pendapat nih. Kalau tadi Mas Rama merasa bangunin dengan cara seperti itu baik-baik aja, bahkan tetangga lain pun nggak ada yang protes gitu kan. Baru aku doang yang protes gitu kan, sama ada temanku satu orang gitu. Jadi bukan berarti dengan perbedaan pendapat kita ini membuat kita jadi musuhan. Kamu gimana? Ada marah, ada dendam nggak? Nggak ada sama sekali. Iya, aku pun juga sebenarnya nggak ada dendam, nggak ada marah sama sekali sama Mas Rama. Kebetulan salah satu gengnya Mas Rama itu kerja sama aku kan. Aku bilang, Pet, tolong bilangin aku nggak marah, cuman aku pengen ketemuan. Aku takutnya dengan berita yang besar di luar,
menganggapnya kita berantem. Sedangkan ya di Islam kan kita harus tabayun. Ketika ada satu hal yang beda pendapat, kita harus ketemu, kita harus ngobrol langsung seperti ini. Jadi yang orang bayangin, wah itu harusnya pasti berantem atau apa, sebenarnya baik-baik aja. Jadi ada yang mau disampaikan lagi Mas Rama buat teman-teman? Mungkin kamu kan juga baca komen, pasti ada yang ngebully kamu juga. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ya buat yang ngebully saya nggak bermasalah, nggak permasalahkan sama sekali. Cuman dijaga komen-komenannya itu loh. Kan ini kita tinggal di Indonesia, ya sukunya dan rasa tuh banyak, agama itu banyak juga. Jadi saya mohon ke kalian semua, tolong komen-komenannya yang sopan lah, yang biasa-biasa aja. Oh, saya membawakan sahur juga dengan cara yang biasa, tidak seperti kalian yang berkomentar yang seperti itu. Sekian, terima kasih dari saya. Jadi siap nggak jadi artis nih? Aduh, saya masih bingung. Begitu emang risiko jadi public figure, jadi sesuatu yang lagi rame, pasti emang akan ada komentar yang enak dan nggak enak. Ya saranku mungkin nggak usah dibaca yang nggak enak gitu, cuman dijadiin masukan jadi perbaikan buat masing-masing, buat kamu, buat aku juga. Kebetulan adanya Mas Sanung ada yang tinggal di Madinah, udah tinggal 11 tahun. Terus aku tanya sama adanya Mas Sanung, kalau di sana tuh bangunin sahur seperti apa sih? Toa masjid itu dipergunakan untuk apa? Jadi kalau untuk di Mekah, di Madinah, toa masjid itu dipergunakan hanya untuk azan. Dan ketika ada bangunin sahur itu nggak ada tradisi. Jadi emang kalau bangunin sahur dengan toa itu pure tradisi kita orang Indonesia, Mas Rama, gitu kan. Sebenarnya sih nggak masalah dengan cara yang baik gitu kan. Terus yang kedua, penggunaan toanya itu ya karena ketika kita pakai toa yang dengar banyak banget, ada yang non muslim. Nah kita harus menghargai orang-orang yang minoritas. Lucunya Mas Anung tadi malam gini, Bi jangan buka Twitter ya. Loh kenapa? Aku bilang aku nggak mau hatimu terganggu, tapi kamu baca ini ya. Dia kirimin aku satu artikel dari konsultasisyariah.com. Gimana cara yang benar? Jadi di masa Rasulullah azan itu dilakukan 2 kali. Ada azan awal dilakukan sebelum terbit fajar oleh Bilal bin Rabah. Terus azan subuh dilakukan setelah terbit fajar oleh sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Nah jarak antara Bilal dan Ibnu Umi Maktum itu nggak terlalu jauh. Karena itu para sahabat yang mengakhirkan makan sahur masih bisa menjumpai azannya Bilal. Dan kalau kita tahu kenapa sih kenapa Bilal yang membacakan azan? Jadi Bilal itu kan terkenal yang suaranya paling merdu. Jadi Rasulullah menunjuk Bilal untuk membacakan azan karena suaranya itu merdu. Jadi sebenarnya ini sudah, jadi yang tersirat ini Rasulullah mau memberitahu bahwa orang yang kita tunjuk untuk membacakan azan itu atau memakai pengeras di masjid itu yang suaranya dengan yang merdu. Nah terus beliau bersabda, sesungguhnya Bilal melakukan azan di malam hari sebelum subuh untuk membangunkan orang yang tidur di antara kalian dan orang yang tahajud bisa kembali istirahat untuk persiapan subuh. HR Nasai 2170. Terus ada lagi riwayat lain yang mengatakan jangan sampai azan Bilal membuat kalian untuk menghentikan makan sahurnya. HR Bukhari 7247. Nah terus jadi kalau mau tahu itu yang sesuai sunnah, azan 2 kali menjelang subuh ketika subuh dengan 2 orang yang berbeda agar orang bisa perhatian dengan sahur atau sholat malam. Nah jadi kalau kita mau balik ke zaman Rasulullah, kita melihat sunnahnya atau kita melihat kebiasaannya Rasulullah, tidak ada kebiasaan membangunkan sahur menggunakan toa masjid dengan suara yang kencang karena takutnya mengganggu orang yang lain. Semoga kisah ini, kejadian viral ini bisa membuka pikiran dan pandangan orang-orang yang lain, karena di Indonesia cukup banyak sekali yang melakukan membangunkan orang sahur menggunakan toa atau dengan cara lain yang cukup mengganggu untuk orang-orang yang minoritas di sini. Bahkan orang muslimnya sendiri juga banyak yang terganggu, apalagi yang punya bayi atau yang lagi tidak melaksanakan ibadah puasa. Ya semoga clear masalah ini, insya Allah. Oke, mumpung ada di sini, biasanya kan aku cuma dengar dari Toa ya setelah 10 hari pertama dan katanya dia tidak mau bangunnya dengan cara seperti itu lagi. Ya biar nggak kangen lah, boleh nggak sih? Cara banguninnya, sahurnya, contohin. Yang viral itu ya? Yang viral itu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik warga RT 04 RW 09 yang menjalankan ibadah puasa. Waktunya sahur ya. Sahur ya. Sahur ya. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Rama. Dan semua terima kasih.